warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin was-sahabati wa qarabati wat tabi'in wal ulama'i wal awliya'i was syuhada'i was shalihin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa li mu'allimina wa li mu'allimikum wa li kafatil muslimina ajma'in wa ila hadratin nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Mujahidin yang saya muliakan, alhamdulillah wassyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, hidayah serta inayahnya kita pada subuh ini dapat melaksanakan salat fardu subuh. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-35 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Al-Ghafur artinya yang Maha Pengampun. Maksudnya Bapak Ibu, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala suka memberi ampunan dengan pengampunan yang sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, Dia mengampuni seluruh
dosa-dosa. Dalam Al-Quran hampir 100 kali disebutkan nama Al-Ghafur ini, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pengampun. Di antara firman-Nya, Nabbi'u ibadi annal ghafurur rahim. Artinya, beri kabar kepada hamba-hambaku bahwasanya Aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan firman-Nya lagi, Qul ya ibadiyalladzina Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa, bahwasanya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat ini, Bapak Ibu, menambah kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat ini ayat raja harapan. Lain halnya keadaan orang yang durjana. Begitu mereka mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, mereka makin berani melakukan dosa-dosa, karena mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Padahal kita, Bapak Ibu, tidak diperintah makin berani berbuat dosa, tetapi diperintahkan untuk segera minta ampun kalau berbuat dosa. Itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yakini Dia Maha Pengampun, suka mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bagaimana caranya supaya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, berbagai jenis dosa yang kita lakukan menuntut cara-cara tersendiri untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara satu dosa dengan yang lainnya ada cara masing-masing untuk bisa
Dan ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui yang diambil dari ayat suci Al-Quran. Di antaranya pertama, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillah wa yajidillah ghafuran rahima. Barang siapa memperbuat kejahatan atau kezaliman terhadap diri mereka, kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, ada dosa-dosa yang apabila kita lakukan kemudian kita istighfar atau minta ampun, Allah SWT akan mengampuni dosa itu. Adapun dosa-dosa yang hanya dengan istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, yaitu yang pertama dosa membuka aurat, yang kedua memandang atau bersentuhan badan dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang ketiga memakan bangkai, yang keempat minum arak atau obat-obatan yang memabukkan, yang kelima menyakiti binatang, yang keenam membaca Al-Quran sewaktu junub, ya sewaktu junub dia membaca Al-Quran, yang ketujuh memakai pakaian yang diharamkan, seperti kita laki-laki pada memakai emas atau sutra, nah itu kan diharapkan bagi laki-laki. Nah, yang kedelapan protes pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan ujub, riya, takabur, hasad, marah, dan lain-lain dosa yang datang dari hati yang tidak bersih. Nah, dosa-dosa yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu dengan istighfar, artinya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo istighfar saja Bapak. Nah, yang kedua, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat sesudah kezalimannya dan memperbaiki, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya, bahwasanya Allah
ini Bapak Ibu adalah dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan, tetapi harus ada aslah atau perbaikan. Jadi tidak cukup dengan istighfar saja, harus ada aslah, perbaikan. Baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Baik dosa-dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Contohnya seperti menghibah, yang kedua memfitnah, yang ketiga mencuri, keempat memperolok-olok orang lain, kelima riba dan lain-lain. Dosa-dosa seperti ini Bapak Ibu memerlukan aslah atau perbaikan, berurusan dengan orang lain karena bersangkutan dengan orang lain. Nah, siapa yang memperbuat dosa ini, maka selain memohon ampunan dengan istighfar, ia juga harus aslah. Aslah artinya perbaikan, baru Allah mengampuni. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, annahu man amila minkum so'an bijahalatin summa taba min ba'di wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Barang siapa berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini Bapak Ibu menerangkan bahwa siapa yang memperbuat suatu dosa, siapa saja, laki-laki kah, perempuan kah, tua atau muda lah, siapa saja memperbuat suatu dosa, agar diampuni, ia harus bertaubat dan juga aslah, harus ada perbaikan. Contoh dosa di sini yaitu yang pertama, meninggalkan sholat fardu. Yang kedua, meninggalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan zakat. Yang keempat, menunda berhaji. Seseorang yang meninggalkan sholat, laki-laki kah, perempuan kah, atau meninggalkan puasa, dari mulai balik sampai umur 40 tahunan, ya kadang kalau dia puasa hanya satu, awal akhir sembahyang mungkin wayah jalan. Lalu dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana kalau dia selain dia mohon ampunan, ia juga harus aslah. Bagaimana harus aslah
yaitu dia harus mengqadha apa yang telah ditinggalkannya, baik itu sembahyang atau puasa. Di samping dia minta ampun, mohon ampunan kepada Allah, dia mesti aslah, artinya dia mesti mengqadha, membayari apa yang dia tinggalkan. Nah, itulah cara-cara untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan dosa-dosa ini tadi. Nah, adapun pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini tidak ada sangkut paut untuk menggugurkan satu hukum pemerintah. Tidak ada. Bahwa negara yang memperlakukan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, hukum di dunia tetap dilaksanakan sekalipun kita sudah benar-benar bertaubat. Contohnya seperti orang yang pernah mencuri, selain dia taubat kepada Allah SWT, dia juga harus aslah, ya, dengan mengembalikan barang yang telah dicuri kepada pemiliknya, atau dengan cara meminta halal. Nah, jika tidak bisa mengganti, namun hukum potong tangan yang dilakukan hukum dunia tidak gugur. Tidak gugur, walaupun barang yang dicuri itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Itu kalau seandainya berlaku hukum Islam. Nah, jadi sesudah kita meyakini Bapak Ibu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur atau Maha Pengampun, maka keimanan itu artinya keimanan kita kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur akan membuahkan akhlak, yaitu suka mengampuni kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia, kemudian Dia pula yang memberi rezeki kepada hambanya, dan si hamba berulang kali berbuat kesalahan, apabila ia minta ampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Kenapa kita tidak mengampuni orang yang bersalah dengan kita, sedangkan kita sesama yang sesekali orang bersalah dengan kita, padahal kita tidak pernah memberikan rezeki kepada orang itu. Kalau dia bersalah, kenapa kita tidak memberi ampun? Tentu karena kita belum sepenuhnya beriman dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Ghafur. Nah, jika kita beriman dengan Al-Ghafur, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni kesalahan. Orang yang mau mengampuni hanya orang yang tidak mau mengampuni hanya orang yang ada penyakit di hati. Ada kalanya karena dendam atau marah yang bersangkutan, atau rasa tinggi dan lebih mulia. Nah, jadi mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi
sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya apabila hamba berhenti di padang mahsyar ada pengumuman orang-orang yang begitu ya, orang-orang yang ada baginya pahala atas Allah Subhanahu wa taala silahkan masuk surga. Sahabat berkata, siapa mereka? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Lalu berdiri beberapa ribu manusia yang dalam hidupnya suka memaafkan orang lain, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, ini Bapak Ibu, di antara amalan orang bisa masuk surga itu tanpa hisab. Di antara amalannya. Jadi orang yang terlambat bayar hutang atau orang yang pernah mengambil harta kita, apabila kita maafkan orang itu, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita tidak mau lagi menghutangi karena jerah, berarti kemaafan kita belum benar-benar ikhlas, ya. Atau kita masih merasa berjasa. Apalagi kita ibadah, tandanya hati kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu, pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, siapa hamba Engkau yang paling mulia? Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, orang yang aku anggap mulia adalah orang yang punya kemampuan tetapi ia memaafkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah memanggil budak atau pembantunya, ya budak, ya, wahai budak, kalau saya ditanyakan, sampai 3 kali memanggil si budak tidak menjawab. Kemudian Bapak Ibu didatangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Budak tadi didatangi oleh Sayyidina Ali. Si budak tertawa. Si budak tadi tertawa pula. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, kenapa tertawa? Si budak menjawab, aku tahu, kata si budak, kalau engkau itu pemaaf. Lalu Sayyidina Ali berkata, kalau begitu engkau aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kira-kira bagaimana, Pak? Gak usah budak malah disebut betul di rumah salah, misalnya dia melakukan pekerjaan di rumah kita, Pak, kita sanggup dan kita memaafkan. Kalau Sayyidina Ali budak ini aja dipanggil 3 kali tidak istilahnya mendatangi Sayyidina Ali, tidak jadi dulu dia tertawa pula, ya tertawa. Nah begitu, kenapa aku tertawa di Sayyidina Ali? Aku tahu kalau itu maaf. Nah lalu dimaafkan oleh Sayyidina Ali, bahkan dimerdekakan lagi itu si budak. Nah jadi Bapak Ibu, dengan adanya kita membaca asma Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, bisa
Allah SWT mengampuni. Ada juga dengan cara istighfar, pasti ada aslah perbaikan. Nah, jadi mudah-mudahan saja kita pula dapat meneladani asma Allah SWT ini. Kita apabila orang meminta maaf kepada kita, walaupun dia tidak meminta maaf, yang terbaik bagi kita adalah memaafkan. Ini adalah merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah adanya Bapak Ibu penjelasan kita tentang masalah daripada asma Allah Subhanahu